Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah yayasan sosial yang bergerak di lebih khusus pendidikan, bertempat di Temanggung, yaitu kisaran 50 juta sampai 100 juta per bulan. Kemudian apa? Lebih banyak berkontribusi. Tadi disebutkan kita tadi pendidikan itu hanya 3% ya gitu ya dari kegiatan Cemani. Nah, kalau kita lebih growing, lebih tumbuh besar, maka kontribusi ke masyarakat itu akan lebih banyak. Program-programnya tadi luar biasa. Tanda cinta ya. Oke, kasih aplaus yang meriah. Bisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tepuk tangan dulu buat Mas Teguh yang luar biasa tadi ya. Saya agak tiang jadi agak ke kanan dan ke kiri ya. Enggak apa-apa. Baik. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah di hari yang luar biasa ini ketemu dengan sahabat-sahabat saya. Ke teman tadi sudah diceritakan ya, ke nostalgia SMA di MAT dan sebagainya, dan juga para istrinya yang hadir juga dan yang lain. Luar biasa, tepuk tangan buat teman-teman semua di yang tadi sudah terlibat luar biasa di Cemani gitu ya. Baik, teman-teman semua, sebelum kita mulai, saya minta terlebih dahulu doa kepada teman-teman semua. Tadi waktu perjalanan itu sebenarnya kita mau berempat gitu ya. Kemudian sore siang menjelang Jumatan, teman yang satunya ngabari, ini kayaknya nggak bisa berangkat gitu ya. Padahal sudah siap-siap gitu ya. Kayaknya nggak bisa berangkat karena harus tanda tangan di rumah sakit gitu ya. Terus, oh ya udah kalau ini kayaknya sebaiknya orang yang luar biasa ini harus ditunggui gitu ya. Kita bilang. Akhirnya tidak lama kita perjalanan sampai Magelang, baru beliau nyetatus innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Ternyata tidak lama ibunya dipanggil oleh Allah SWT. Nah, saya minta teman-teman semua doa Al-Fatihah untuk ibunya teman kami yang harusnya hari ini malam ini bisa hadir di sini, tapi qadarullah, izin Allah sudah digariskan seperti itu. Akhirnya beliau memang harus ditinggal di sana karena ternyata ibunya meninggal gitu ya. Minta doa Al-Fatihah, barakatul suratul Fatihah untuk ibu beliau dan juga keluarga kita, mungkin ayah ibu kita yang sudah almarhum, semoga diampuni dosa-dosanya. Bi barakatul suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iya kan. Baik. Teman-teman semua, saya di sini hanya sharing-sharing aja, sekaligus mungkin teman-teman jauh lebih ilmunya lebih tinggi. Ada Eyang yang di sana, Eyang ya, gitu. Saya panggilnya Eyang, gitu. Yang di sana lebih luar biasa. Tadi ada toko dan sebagainya. Tapi sebelum itu saya mau tanya, siapa di antara teman-teman yang ingin masa depannya cerah? Angkat tangannya, katakan saya. Yang ingin sekeluarga bisa naik haji. Sayanya mana? Saya gitu ya. Nah, semoga ada malaikat yang lewat kemudian nyatet gitu ya. Amin gitu ya. Siapa yang ingin naik haji? Bersama keluarga? Anak-anak? Siapa yang ingin masuk surga? Bareng-bareng semua teman-teman Cemani. Amin ya. Semoga dikabulkan oleh Allah SWT ya. Baik. Teman-teman semua,
Satu, sebelum kita masuk ke sesi saya ingin memastikan teman-teman tetap fokus. Tetap apa? Fokus. Coba tangan kanannya ke depan, tangan kanannya. Gerak-gerakan lebih kencang. Pegang telinga kanan, telinga kiri, pegang hidung. Pipi sebelah kanan, pipi kiri, mata kanan, mata kiri, pegang dagu. Dagu sebelah mana? Ayo. Oke, baik ya, luar biasa. Tepuk tangan, kita fokus semua ya. Baik. Nah, teman-teman semua, kita akan sebelum itu boleh kenalan dulu. Ini kenalan ya. Nama terpotong nih, namanya di atas sana ya. Hafiz Usman Rifai. Aktivitasnya ini ada. Saya terakhir sampai saat ini masih jadi relawan di Inspirasi sekaligus relawan pemberdayaan. Termasuk kemarin ditelepon hari Minggu harusnya berangkat. Kamu berangkat ya ke Lumajang, kan baru ada bencana ya di sana. Saya bilang kalau berangkat hari Minggu dipastikan minggu berikutnya baru pulang. Saya bilang gitu kan. Padahal sudah ada janjian di tanggal ini harus bersama teman-teman. Maka saya bilang saya tak belakangan. Nanti kalau sudah mulai saat recovery saya tak turun ke lapangan. Alhamdulillah ada pengganti yang sudah siap ke sana. Teman-teman dari kami kirim 6 dan 2 ambulan untuk datang ke sana. Teman-teman semua, ya kehidupan kita memang tidak lepas dari orang lain, betul ya? Tidak bisa seperti Superman, betul ya? Kalau Superman tuh jalan sendiri, semua diurusi sendiri, gitu ya? Nah, maka capek sendiri akhirnya. Maka kita perlu orang-orang yang hebat. Nah, di sini semuanya adalah orang-orang hebat yang mau bersama-sama berjuang di wadah yang luar biasa bernama Cemani. Kita tepuk tangan buat lembaga kita ya, luar biasa. Berikutnya, next, Josepo Buto Pointer ya. Oke, baik. Ini keluarga saya. Ini foto berapa tahun yang lalu ya? Istri 1, anak ini masih 4. Itu lagi hamil juga nih. Tapi jangan dibalik ya. Sekarang anak alhamdulillah sudah 5. Sudah 5, istri masih tetap 1 ya. Nah, jadi jangan dibilangkan ya. Ini keluarga saya yang selalu mensupport, membantu gitu ya. Ini yang memotivasi saya untuk selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik di semuanya ya. Kenapa? Yang di sini anaknya paling banyak saya kayaknya ya. Iya. Gitu ya. Maka, hah? Oh coba. Yang saja terkalahkan. Nanti yang bapak-bapak boleh, kalau ibunya sudah bilang cukup, nanti boleh cari pabrik yang lain ya. Berikutnya Mas. Pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai, saya mau tanya, realita kehidupan kita. Realitanya, yang pertama, itu adalah waktu berjalan begitu cepat. Betul nggak? Kemarin baru bayar angsuran, ternyata sekarang sudah jatuh angsuran. Betul? Udah. Yang nggak punya angsuran ya tidak gitu ya. Yang punya angsuran sih, lagi ini bayar, saya ini bayar murah gitu ya. Nah gitu. Pak, tadi tuh kesini suruh lupain utang. Betul gitu ya. Seolah-olah kita baru sebentar ya, ini kayak tadi ketemu dengan teman-teman di alumni gitu, teman-teman sekolah dulu, kayaknya baru kemarin ya ketemu ya. Dulu anak-anak, sekarang masih anak-anak juga gitu ya. Kalau ditanya masih anak-anak karena ada yang openi ya. Ini ya, waktu seolah-olah berjalan begitu cepat sekali. Tiba-tiba sudah anak 2, anak sudah gede, anak sudah menginjak SD, terus gitu ya. AE terus yang ada gitu ya. Ternyata generasi di Cemani sudah mulai berganti, gitu. Terus orang-orangnya juga gitu. Nah, itu yang terjadi. Waktu begitu cepat. Kemudian yang kedua, realita kedua, zaman terus berubah, betul? Yang zaman dulu kita belum kenal Android, masih pakai apa? Siemens itu sebelum ada Siemens. Ada pager, betul? Saya pager itu waktu itu tahu SMP kelas 2.
sudah ada yang pakai pager gitu ya di pesantren. Hebat banget nih, anaknya orang kaya gitu. Juga dulu waktu zaman kartu perdana harganya jutaan, masih tahu ngalami? Harganya ada yang 1,5, kemudian turun 800 gitu ya, terus berubah. Sekarang harganya 10.000 pun dapat gitu ya, 5.000 dapat gitu. Ini waktu yang terus berubah, zaman yang terus berubah. Termasuk tadi yang teman-teman Cemani rencanakan, yaitu sebuah digital. Luar biasa, karena dulu medianya ya koran, radio gitu ya, televisi gitu. Sekarang bahkan televisi juga mulai jarang ditonton gitu. Lebih banyak nontonnya YouTube, TikTokan gitu ya. Syukur nanti ada TikTokannya gitu ya, luar biasa. Ini kita nggak bisa menahan ini, nggak bisa gitu ya. Mau ditahan sekuat tenaga nggak akan bisa. Kemudian yang ketiga, nah persaingan dalam dunia kerja atau dunia apapun lembaga, pasti ada hal yang mirip-mirip dengan kita, dan mereka secara diam-diam atau terang-terangan pasti bersaing dengan kita. Itu pasti. Semakin kompleks. Kalau tadi kita hanya mengandalkan cara-cara lama, pasti akan ditinggal oleh orang lain. Dengan yang lembaga yang mungkin baru tapi disupport dengan zaman yang luar biasa, alat-alat yang lebih modern, dia akan cepat berkembang. Kemudian yang ketiga, yang keempat, tuntutan hidup kian mencekik leher. Kesehatan, biaya, sekarang luar biasa kan, biaya ke dokter minimal berapa? Periksa 5.000 ya, minimal tuh. Belum kalau tambah yang lain ya. Makan juga sama. Rumah tangga, kendaraan ya. Kendaraan biasanya dulu roda 2 udah nyaman, udah ini gitu ya. Sekarang roda 2 wah, harus disyukuri jadi roda 4 gitu ya. Besok rodanya 6. Apa itu roda 6? Tronton ya. Pendidikan anak-anak juga semakin hari atau semakin berganti juga semakin naik. Maka ini sebuah lembaga yang luar biasa, bisa menjadi alternatif untuk pembelajaran anak-anak yang kurang mampu, insya Allah ya. Yang kelima, realitanya biasanya adalah hampir tidak ada orang yang peduli dengan kesulitan-kesulitan kita. Itu yang terjadi. Mungkin bahkan gini ya, bahasa saya itu kalau dengan teman-teman yang di level-level SMA tak bilang, coba teman akrabmu itu tahu nggak besok kamu mau jadi apa? Udah ngerti pak, gitu kan dia. Besok tahu nggak ibunya kamu itu dapat uang berapa? Nggak ngerti pak. Kata-kata mereka tadi hanya ingin berteman tapi tidak peduli kondisi keuangannya, kondisi keluarganya, tidak peduli. Yang penting dapat teman, yang penting asik bareng, ngobrol bareng. Nah, paling tidak di Cemani ini berbeda nanti ya, ini sudah luar biasa gitu. Artinya sudah erat, sudah saling kenal, sudah kuat, sudah saling sengkuyung bareng. Nah ini yang perlu dipertahankan. Kemudian yang berikutnya adalah, maka dari itu semua kita perlu berbuat sesuatu yang selaras dengan tantangan zaman. Bagaimana caranya? Sebelum kita masuk ke berikutnya, boleh semuanya berdiri dulu, 1, 2, 3. Berpasangan dua-dua boleh, berdua-dua kalau ada yang berdua boleh. Nah pas ya, berdua-dua, berhadapan penuh. Sudah? Oh, oke. Kalau sudah, gini caranya. Nah, sekarang tangannya ke depan, seperti mau jabat tangan tapi tidak kena. Wah, gitu ya. Siap? Nah, begitu nanti saya bilang hijau, maka tugas hijau adalah menepuk dengan sekuat tenaga tangan temannya. Sedangkan yang hitam tugasnya adalah menghindar. Paham? Paham? Kalau saya bilang hijau, yang nepuk siapa? Hijau. Yang menghindar? Hitam. Kalau saya bilang hitam, yang nepuk? Hitam. Yang menghindar? Hijau. Kita coba dulu. Coba tangannya ke depan. Yang kencang ya. Oke. Tenek. Wah, itu jadi anget insya Allah ya. Baik. Siap-siap. 1, 2, 3. Hitam. Wah, kena dia ya. Oke, sekali lagi. Konsentrasi, siap. 1, 2, 3. Hitam.
Lagi, siap. Oke, sekarang saya naikkan levelnya. Kalau saya bilang hitam, hijau, hitam, maka yang digunakan yang terakhir berarti hitam. Paham? Oke, konsentrasi, siap. 1, 2, 3. Hitam, hijau, hitam. Oke, sekarang jabat tangan depannya. Ikuti kata-kata saya. Jabat ya. Saudaraku, sedulurku, sorry ya, kalau tanganku mengenai tangan dirimu. Semoga kita bersama bisa memperkuat lembaga ini menjadi lebih maju, lebih hebat di masa depan. Amin. Boleh dipeluk. Pelukan nanti anggar dirawani ya. Oke, baik. Oke, silakan duduk. Tulang kita semua ya. Baik. Oke, inilah realita kita ya. Di realita kehidupan kita itu tidak jauh-jauh dari 5 hal tadi ya. Di lingkungan kita juga sama, di daerah kita hampir semuanya sama realitanya. Nah, dari realita ini maka pertanyaan saya untuk kita di lembaga yang luar biasa ini, pertanyaannya adalah yang pertama, apa arti relawan bagi teman-teman? Teman-teman kan relawan juga kan? Artinya kan relawan itu apa arti relawan? Orang yang rela, apalagi? Rela kalau awan. Ayo. Rela berkawan, apalagi? Relawan, ayo. Hah? Ibu? Orang yang ikhlas. Woi, tepuk tangan dong. Ada yang lain? Relawan? Pokoknya rela gitu ya. Rela itu salah satu artinya, saya kasih tahu ya, rela itu rela. Wan itu ditawan. Jadi relawan itu rela ditawan. Seperti malam ini kan teman-teman ditawan di sini ya. Bagi yang enggak bawa pasangan gitu, ditawan. Artinya yuk melu agenda cemani ya. Memang enggak punya pasangan. Belum, jangan. Semoga habis ini gitu ya, dapat lah gitu ya, dengan senang hati. Itu rela ya. Mau kita nih misalkan diminta, besok rapat nih, kumpul, kita ada agenda atau ada jadwal piket ngajar nih misalkan gitu ya. Padahal di rumah mungkin anaknya sedang sakit panas atau sedang ada hajatan atau sedang ada apa. Tapi karena ada jiwa relawannya, rela ditawan oleh temani itu, maka dia segera berangkat. Itulah arti relawan. Relawan ya. Nah, yang kedua berikutnya. Next. Oh ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Kalau pertanyaan berikutnya adalah arti lembaga cemani buat teman-teman. Ayo, siapa yang mau berpendapat? Sebentar. Keluarga kedua. Tempat ibadah, tempat curhat, tempat gendeng. Yang lagi. Nongkrong. Ngopi. Konco mancing. Memang ada temennya mancing? Oh, ada. Baik. Berikutnya. Tempat kerja, Mas. Oh iya, boleh. Boleh lah tempat kerja. Yang di mana tempat nongkrong? Iya, betul. Salut ya. Tepuk salut. Salut ya. Iya betul, salah satunya adalah tempat kerja gitu. Meskipun tadi non profit ya. Nah itulah menurut teman-teman. Nah berikutnya, pertanyaan berikutnya. Kalau sekarang boleh ditulis, bawa alat tulis tak? Nah, apa harapan teman-teman semua terhadap cendekia mandiri di masa yang akan datang? Tulis minimal 2, minimal 2. Hah? 2 ini nomor 1, nomor 2 bebas gitu. 2 kalimat gitu. Frasa boleh lah gitu ya. Atau 2 jawaban. Nah. Yuk silakan tulis. Apa harapannya? 2 aja. 2. Harapan. 2 ya? Ya.
Angka 1, angka 2 gitu. 1A, 2B. Ini harapan teman-teman ya. Baik. Harapannya, mungkin ada yang sudah 13 tahun di Cemani, ada yang baru bergabung mungkin 1 tahun, ada yang tengah-tengah mungkin 7 tahun gitu ya. Harapannya apa sih di Cemani itu? Harapannya lembaga ini apa sih gitu ya di masa yang akan datang, atau akan mendunia rahmatan lil alamin, tidak hanya rahmatan lil temagungin gitu ya, tapi rahmatan lil alamin. Telepon. Oke, baik. 1 menit lagi. Sepuluh detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, cukup. Baik. Nah, sudah semua nulis? Sudah. Coba sekarang dibaca lagi di dalam hati teman-teman semua. Harapan buat Cemani. Sudah? Pertanyaan saya, apakah harapan teman-teman itu sesuatu yang kecil atau besar? Besar. Mana jawabannya? Kecil atau besar? Besar. Kecil atau besar? Besar. Kalau besar, hanya kita yang tahu atau teman-teman juga tahu? Pilih yang mana? Hanya aku yang tahu ini harapannya, atau sebaiknya semua juga tahu? Semua tahu. Semua tahu? Baik, kalau semua tahu silahkan gini caranya. Berpasangan 2-2 atau bertiga boleh, atau kumpul gitu boleh? Ya. Oke. Oh, gini aja biar cepat ya. Baik, saya ingin perwakilan dari Putri, yang dari Eyang. Wah, harapannya apa Eyang? Tentang lembaga, boleh? Agak kesini boleh ya? Saya mau tanya nih, harapannya Eyang. Ada 2 ya? Ini menurut hati nurani saya. Hanya tahu. Ya. Yang pertama, cendekia mandiri tetap eksis. Amin. Kan dong? Amin. Yang kedua, cendekia mandiri banyak disukai masyarakat dan dikenal di seantero jagat. Amin. Tidak hanya di Temanggung maksudnya. Yang ketiga, ini cendekia mandiri bisa menghasilkan peserta didik yang bertakwa, Amin. berakhlak mulia. Amin. Ya, Mas. Sudah ya? Oke. Tepuk tangan buat Eyang. Ya, luar biasa. Baik. Ini melebihi apa yang diminta gitu ya. Jadi orangnya adalah orang yang luar biasa gitu ya. Biasa di luar. Baik, perwakilan dari Yang Putra. Sini 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Pak. Nah. Oh, dari sini saja. Ya iyalah. Oh, mau maju boleh. Silakan. Disuting. Auratnya naga bebas kok ini. Wis sadar ini tak gini saja. Nomor 1 solid, Solid. Oke, good. nomor 2 tetap nakal, Mas. Tetap nakal. Oh. Artinya nakal. Nakal itu punya kegelisahan yang untuk dielaborasikan kepada kawan-kawan yang ada di lingkungan gitu. Oke, baik. Kalau nggak nakal ya enggak. Enggak rock and roll. Gitu? Iya. Yo, baik. Oke, tepuk tangan dong buat Mas siapa namanya? Wahyu. Mas Wahyu. Ya. Wih, luar biasa ya. Jadi solid, yang kedua adalah tetap nakal. Kalau enggak nakal tuh enggak ada idenya, betul enggak? Mandek idenya biasanya. Maka harus nakal gitu ya. Biar nakalnya juga luar biasa.
Tapi teman-teman, tidak semua orang yang terlibat di dalam lembaga atau organisasi punya harapan yang sama dengan teman-teman. Ada yang seperti ini, dia bekerja, tapi seperti ini. Berikutnya mas, kita lihat berikut ini ya. Hostnya kemana? Nah ini, kita lihat nih. Ini dia bekerja, ngelembur, digaji padahal ya. Capek-capek ini ya. Mas Apik mana lagi? Oh, baru pergi. Laki apa? Perasaan acting ini orang penuh. Ini gawean nang omah. Jono, cari gua printer arang. Karo laptop. Kok berarti kan? Nah ya, ini videonya agak berat. Belum kena Mas Ya, Betul. Pelanggaran. Tapi luar mas. Jadi kadang kita punya harapan yang luar biasa gitu ya. Tapi tidak semuanya itu ketika tidak tersampaikan ternyata ada orang-orang yang tidak memahami harapan kita. Contoh tadi misalkan nakal. Orang yang tidak tahu kadang persepsinya negatif gitu ya. Nah kita lihat. Mas Apik sudah kembali? Oh belum. Paus dulu berarti. Iseng nih. Paling disuruh di materi ini. Laki aku. Oh jadi ngono apa? Sama nek becek. Siapa yang kayak gini ya? Kakek ngambut gawe kok ngono kae Pak No. Laku dhewe. Ya kan nyetrum. Oh lah. Oh, kreatif. Ayo. Masih kurang gitu ya. Iya, kayaknya nggak bisa keluar ya dia. Ya. Nah, teman-teman semua, terkadang orang yang di luar sana itu, baik yang dia di relawan atau di manapun di kerja atau apapun, biasanya dia akan tanya, wani piro, gitu ya. Aku mau jadi relawan, aku mau terlibat, tapi wani piro. Biasanya sudah menawarkan dulu apa yang didapat, tidak memberikan dulu apa yang dia punya potensinya, tapi melihat dulu apa yang dia diterima. Sama dengan kondisi teman-teman semua, ketika lembaga kita memang lembaga yang non-profit gitu ya, dan kemudian teman-teman sudah terlibat di dalamnya, maka jangan berharap untuk kemudian wani piro aku neng kene, jangan gitu ya. Tapi apa yang harusnya potensi saya
kemudian dikembangkan atau bermanfaat kontribusi buat lembaga ini. Inilah yang harusnya disadari dalam diri kita. Halo? Hai? Halo, halo, hai? Oke ya, baik. Nah, teman-teman berikutnya. Maka ada sebuah lembaga seperti ini ya, ada yang growing, ada yang pilih yang mana lembaga kita? Mau yang atas atau bawah? Grow atau dying? Grow, ya. Tumbuh berkembang atau mati, MPP biasanya. Ada lembaga yang MPP, matinya pelan-pelan. Ada banyak, saya di beberapa tempat ketemu, dulunya hebat, besar gitu ya, tapi kemudian MPP. Kenapa bisa MPP? Nanti kita bahas di berikutnya, ada ya. Nah, ketika kita pingin yang atas, kira-kira ya tumbuh itu kayak gini ya, dari kecil kemudian besar gitu ya, dari apa bijian gitu kemudian tumbuh. Inilah bertumbuh. Cemani sudah berapa tahun? 18. Dulu sudah berkembang ya. Artinya tadi dari kisahnya sudah masuk di Metro TV, sudah masuk di terkenal gitu ya. Itu dulu, betul? Berapa tahun yang lalu, betul ya? Nah, sekarang bagaimana caranya? Jalur itu sudah ada, tinggal kemudian mengikuti jalur yang sudah ada, kemudian ATM bahasanya, amati jalurnya, kemudian modifikasi, kemudian ya dilanjutkan, gitu ya, apa yang sudah ada dari dulu. Coba baca bareng-bareng, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jangan apa artinya ini? Jangan berjalan melewati kehidupan, tapi atau namun tumbuhlah melalui kehidupan. Artinya apa? Jangan main dam-daman mas, main catur aja. Gitu ya. Jadi kalau catur itu adalah bahasanya kita punya banyak strateginya, banyak apa namanya poinir yang kita mainkan. Ada kuda, ada raja, ada menteri, ada dan sebagainya, beteng gitu ya. Kalau dam-daman bentuknya hanya batu biasanya kan, hanya loncat satu. Sama dengan kita di lembaga kita juga gitu. Jangan sampai kita di lembaga ini hanya cuma numpang doang gitu ya. Numpang, pokoknya ngikut aja lembaganya, mau ke kanan ikut ke kanan, mau kemana, mau MPP ya ikut gitu ya. Tidak pernah nakal, artinya nakal punya ide-ide yang luar biasa gitu ya untuk agar lembaga ini kemudian tetap eksis gitu. Berikutnya, baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Nah, artinya apa? Bertumbuh jangan menyerah. Ya, artinya bahwa teman-teman ini mati dan berkembangnya sebuah lembaga Cemani ini adalah ada di tangan teman-teman semua. Kenapa ada di tangan teman semua? Karena teman-teman itu yang terlibat di dalamnya. Teman-teman adalah bukan peserta, ya, bukan peserta, tapi teman-teman adalah pemeran utama di dalam lembaga ini. Jadi bukan hanya peserta. Kalau peserta itu biasanya nonton gitu ya, melihat, kemudian apalagi komentar gitu ya, tepuk tangan gitu ya. Tapi kalau pemeran utama, wah teman-teman mulai dari merancang, kemudian eksekusi, nyari kayak ini sekarang acara kayak gini kan, nyari tempat, survei, kemudian nyari dananya, nyari ininya, wah semuanya. Artinya terlibat semua. Nah, tidak hanya sekedar penonton gitu. Penonton itu paling hebat ya dibanding pemain gitu. Tapi bayaran yang paling mahal pemain. Yang bayar itu penonton, yang dibayar pemain. Sama dengan kita. Maka jadilah pemain utama, pemeran utama dalam lembaga kita. Agar apa? Agar paling tidak kita nanti punya value dalam diri kita. Dari mana Mas? Lembaga Cemani. Kerjaannya apa? PNS, tapi yang utama adalah Cemani. Itu harus ditanya. Mas, kerjanya apa? Cemani Mas. Kayak tadi ya. Kerjanya apa? Cemani. Cemani itu apa? Cendekia Mandiri misalkan. Sampingannya adalah sopir atau bengkel atau apa. Itu sampingannya buat kita. Kenapa begitu? Karena inilah lembaga yang buat teman-teman adalah
tadi dikatakan adalah tempat sebagai ada kontribusi, ada macam-macam buat diri kita. Nah, pertanyaan saya, kenapa harus bertumbuh? Ayo, kenapa harus bertumbuh dibanding dying, mati? Biar bertahan. Dibutuhkan, apalagi? Ya memang cita-citanya seperti itu. Cita-citanya seperti itu, ya biar apa maksudnya kok bertumbuh gitu ya? Jangan hanya ininya gitu ya, gedein ininya, badannya gitu, bertumbuh, bermanfaat, apalagi orang ketinggalan zaman. Yuk kita lihat ya. Kenapa harus bertumbuh? Agar lebih besar dan kuat, gitu ya. Kenapa harus lebih besar dan kuat, gitu ya? Karena kalau kecil kemudian lemah, tadi orang sudah tidak menganggap kepercayaannya, tidak lagi dipandang oleh baik dinas, oleh masyarakat. Ya apa nih gitu ya. Tapi kalau growing, tumbuh, orang akan lihat, apalagi itu kuat dan besar dan kuat. Yang kedua, lebih dipercaya. Stakeholder akan percaya, oh ini kayak dulu misalkan sudah masuk Metro TV, sudah masuk ini, orang kan semakin percaya dengan lembaga kita. Akhirnya akan banyak donatur yang masuk. Tapi kalau lembaga kita tidak dipercaya atau dying, MPP, mati pelan-pelan, yang ada orang tidak akan lagi percaya dengan lembaga kita. Berikutnya, lebih sejahtera. Betul? Artinya kalau lembaga kita semakin gede, semakin ini, paling tidak sejahtera tidak hanya dilihat dari sekedar materi, sejahtera kesulitannya, sejahtera teman-teman kegiatan-kegiatannya, sejahtera tadi mulut dan perutnya sejahtera gitu ya. Itu yang paling tidak kalau sudah growing. Nah, berikutnya lebih siap bersaing dengan KPM-KPM yang lain. Biarpun tempatnya terpencil, tapi luar biasa. Pernah dengar soto delik? Atau pernah makan di sana? Soto delik di Boyolali. Sotonya delik, tempatnya di mana coba? Mas, iya Boyolali, Pak. Boyolali tempatnya. Cuma lokasinya itu delik, bener-bener delik gitu. Jadi kalau ini jalan raya masuk, gitu masuk, nah sampai sini. Tapi yang ngantri banyak. Kenapa banyak? Tadi karena dia siap bersaing. Mbok ning tempatnya ning terpencil, kalau udah terkenal, udah enak rasanya mesti dicari, gitu ya. Tapi kalau ora terkenal, masakannya ora enak, tempatnya podol pencile, ora ono sing teko, sing teko memedi malah gitu. Nah, kemudian apa? Lebih banyak berkontribusi. Tadi disebutkan kita tadi pendidikan itu hanya 3%-nya gitu ya dari kegiatan Cemani. Nah, kalau kita lebih growing, lebih tumbuh besar, maka kontribusi ke masyarakat itu akan lebih banyak. Program-programnya tadi luar biasa. Dan itu ketika kita punya lembaga yang growing, tumbuh, stakeholder akan masuk, banyak yang masuk, kita bisa lebih berkontribusi banyak buat masyarakat. Itu harapan kita. Yang terakhir, lebih dihormati dan dihargai. Ada nilainya tersendiri buat kita. Halo? Nah, coba angkat tangan kanannya boleh? Taruh di pundak sampingnya. Ikuti kata-kata saya. Yuk. Saudaraku, saudaraku, ternyata penting bagi kita untuk tumbuh agar kehidupan kita, lembaga kita lebih dipercaya, lebih hebat, lebih kuat, lebih berkontribusi, lebih dihormati, dan lebih dihargai. Coba katakan kirinya, pembalasan lebih. Di mana-mana kalau saya tanya, pasti pembalasannya lebih. Buat saya ngisi di anak SD sampai yang di perusahaan itu kalau ditanya pembalasan lebih kejam, bayangkan kalau kita nih ya, pembalasan lebih kejam. Indonesia tidak akan pernah damai kalau pembalasannya lebih kejam. Maka yang terbaik itu adalah contoh nih, ketika saya keluar diinjek, gitu ya, kemudian saya membalas injek jotos, pasti di sana tidak terima. Yang ada adalah pembalasan lagi, terus gitu. Maka coba di Cendekia Mandiri kita pembalasan lebih apa namanya? Lebih menyakitkan. Jangan loh. Lebih nikmat ya. Secara membawa nikmat pokoknya. Lebih nikmat. Coba angkat tangan kirinya, taruh di pundaknya.
Nah, sekarang dipijitin yuk. Ikuti kata-kata saya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Ternyata growing itu penting dibanding dying. Maka dari itu kita harus bersiap untuk menyambut tumbuhnya lembaga kita. Amin. Ucapkan terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik. Oke. Maka kita akan bertumbuh ya. Cuma gini teman-teman, ada 3 tipe relawan atau 3 tipe manusia dalam lembaga. Apapun lembaganya, pasti ada 3 seperti ini. Yang pertama itu, yang ketiga, saya mulai dari bawah. Itu orang yang inginnya gini, Mas, aku ingin gabung di Cemani. Oh ya silakan. Dah. Cuma keinginan doang gitu, ingin. Pokoknya ngumpul-ngumpul, ingin gitu ya, wis gitu toh. Ingin sesuatu aja, entah gitu. Nah, wis tercapai ya wis bar gitu ya. Pokoknya hanya itu aja, keinginan aja. Sama dengan kehidupan kita di masing-masing. Ingin sukses, ingin bahagia, ingin kaya, ingin punya mobil, ingin haji, terus pokoknya ingin tok, tapi tidak pernah melakukan apa-apa. Sama di teman-teman yang di Cemani mungkin ingin gabung, sudah gabung, habis itu tidak melakukan apa-apa. Terus pokoknya ono namanya ning kono nek ditekoni aktif ning di Cemani, wis tok. Cuma buat label doang. Tapi tidak pernah datang ke nampak hidungnya juga tidak pernah kontribusi apalagi gitu ya. Ada orangnya di sini? Tidak ada gitu ya. Kalau ada tidak usah bilang-bilang gitu ya. Baik. Nah, ini cuma ingin sukses doang, tidak melakukan apa-apa. Dijamin sampai 5 tahun, 10 tahun lagi ya tetap sama. Tidak pernah berubah. Halo? Contoh kita ya ingin ingin punya mobil misalkan gitu ya. Tapi tidak pernah tanya harga mobil yang diinginkan, tidak pernah lihat atau tidak pernah membayangkan, cuma keinginan doang, tidak melakukan apa-apa, bekerja juga enggak. Nah, begitu ada duit ternyata buat yang lain, pasti keinginannya enggak tercapai karena hanya sekedar ingin. Nah, berikutnya yang kedua, ini orang yang milih-milih, aku pengen gabung Cemani, tapi sing enteng-enteng wae yo, nek berat-berat aku ora gelem. Gitu ya. Pokoknya sing gelem sing enteng, aku pengen gabung jadi relawan. Tapi ono ning kene wonge. Ora usah disebutke. Rahasia gitu. Rahasia. Cuma milih-milih doang gue. Pokoknya gabung milih. Aku pokoknya sing enak-enak wae yo gitu. Misalkan gitu. Ya, ini bahasanya. Orang kedua ini biasanya berpikirnya gini, pokoknya saya sudah menginginkan, pokoknya seperti itu, kemudian harapannya seperti jalan tol mulus lancar tanpa hambatan gitu ya. Padahal jalan tol itu ya ono macet-macetnya, ono jeglong-jeglongnya barang gitu ya. Ada belok-beloknya juga. Kalau orang seperti ini kemudian ada di Cemani, kalau tidak sesuai dengan tujuannya dia akan berhenti. Mutungan. Ya. Atine cilik, cucu-cucu loro gitu ya. Kudune ngene idene rak diterima loro gitu, idene loro gitu. Nah, akhirnya rak teko rapat terus begitu mundur teratur gitu, biasanya gitu. Nah, semoga yang di sini tidak ada ya gitu. Hanya ini biasa, seperti seolah-olah kehidupan itu kalau sudah aku harus gini, maka harus sesuai dengan ini. Padahal semua kehidupan itu kadang tidak sesuai yang kita inginkan, betul? Inilah kehidupan kita. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang komitmen. Saya di Cemani, apa yang bisa saya berikan buat Cemani, maka saya berikan buat Cemani. Ini orang yang komitmen. Oh, saya punya keahlian tadi di digital digital gitu ya, atau di montir, atau di ngajar, atau di apapun gitu ya. Contoh Mas Muhyiddin gitu. Pinter di tampil di depan, triaplikal gitu. Pakai itu, keluarkan semua. Gitu ya. Ada yang ahli misalkan Pak Yai misal dengan doa-doa, pakai di Cemani, keluarkan semuanya. Kenapa? Karena ini orang komitmen. Komitmen itu satu kata antara ucapan dan perbuatan. Kalau katanya A, maka dia akan melakukan A juga. Ini orang komitmen. Halo? Nah, maka dibutuhkan orang-orang pertama ini untuk membangun Cemani di masa depan di era digital.
termasuk tadi ada YouTube, ada IG dan sebagainya ya. Berikutnya, baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sesungguhnya profesi, pekerjaan, perusahaan atau organisasi yang memiliki masa depan hanyalah ya. Profesi, pekerjaan, perusahaan, organisasi atau lembaga itu tidak ada masa depannya. Yang punya masa depan itu orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, perusahaannya tidak punya masa depan, gitu ya. Ada tidak perusahaan atau profesi yang menjanjikan? Dokter misalkan, besok anakku harus jadi dokter ya. Banyak tidak dokter yang masuk penjara? Banyak, karena malpraktek, gitu ya. Contoh misal, pekerjaan yang menjanjikan adalah pejabat misal. Banyak tidak pejabat yang masuk penjara? Banyak juga, gitu ya. Organisasi misal, perusahaannya yang hebat seperti ini. Ternyata juga sama, perusahaan tidak punya masa depan. Yang punya masa depan siapa? Manusia. Maka cemani itu sebetulnya tidak punya masa depan. Yang punya masa depan adalah relawannya, orang-orang yang ada di dalamnya, baik dari para pendirinya, para pendahulunya, maupun yang teman-teman semua. Ini yang punya masa depan. Halo? Paham saya di sini? Masuk akal? Yuk angkat tangan kanannya. Ikuti dengan saya. Masuk akal. Masuk hati. Masuk kantong. Ini doa kita. Semoga selepas acara ini pikiran jadi jernih. Amin. Hati tenang. Rizkinya bertambah. Tinggi-tinggi sing ketiga paling kencang, gitu ya. Ini manusianya yang punya masa depan. Sebagaimana nih ya, organisasi, wadah kita, wadah untuk bersama-sama mencapai tujuan. Kalau sudah di dalam organisasi Cemani ini pasti sudah punya visi, misi dan kultur dalam budaya di Cemani pasti ada, gitu ya. Coba dilihat di pendiriannya itu pasti ada visi misinya apa, gitu ya, sudah jelas. Maka orang yang terlibat di dalamnya, orang yang ada di dalamnya harus paling tidak memahami tujuan dari Cemani ini. Mau dibawa kemana sih Cemani ini? Kan yang bawa teman-teman, bukan Cemaninya. Cemaninya hanya sebagai wadah doang, gitu ya. Nah, baik. Kalau ini struktur ya, ada tujuan, ada macam-macam, kita lewati ya. Next. Nah, pertanyaan saya, karakter dulu atau vision dulu? Ayo. Untuk membangun Cemani yang lebih hebat, itu dibutuhkan karakter dulu atau vision dulu? Visi. Karakter atau visi? Semuanya hampir sama ya. Ada yang beda? Coba dipikirkan. Karakter dulu atau visi dulu? Yang bilang karakter, mana angkat tangan? Wah. Yang bilang visi? Oke. Kenapa karakter dulu, Mas Dudu? Karena harus punya kemauan dulu. Harus punya kemauan dulu. Wah. Mas Yunan. Afandi. Mas Yunan Afandi. Ya. Kenapa visi dulu? Itu pondasinya. Pondasinya visi dulu, gitu ya. Baik. Kita cek apakah visi dulu atau karakter dulu dalam membangun Cemani di masa yang akan datang. Nah, ternyata teman-teman, untuk membangun sebuah perusahaan atau lembaga yang hebat harus betul dikatakan adalah pondasi dulu, visi dulu. Mau bawa kemana lembaga ini di era sekarang? Mau kemana? Tujuan kan? Mau kemana? Misal, hari ini acaranya di Kaliurang, jelas tujuannya. Sana, baru ditentukan apa kegiatannya, karakter yang mau dibangun. Nah, karakter itu nanti akan mengikuti atau menyesuaikan dari visi. Maka ketika Cemani adalah non-profit gitu, maka dipastikan yang masuk di dalam lembaga kita dipastikan adalah orang-orang adalah relawan. Rela untuk tidak dibayar. Halo? Wani bantingan bahasanya. Bantingan berapa berani gitu. Ini yang harus dibangun. Karena memang lembaga kita bukan lembaga profit. Kecuali kalau lembaga profit. Lembaga profit ya pasti ada salary-nya. Kalau ini tidak ada. Maka visinya harus tertransformasi ke semua teman-teman semua. Visi kita jelas ini.
maka akan dibangun karakter yang menuju ke visi. Ting nih ya. Nah, ini contohnya. Nah, teman-teman semua, ini misalkan teman-teman, kemudian ini ada dream, ada visi, dibutuhkan karakter. Semakin kuat keyakinan teman-teman terhadap mimpi Cemani ke depan, maka akan semakin besar pula energi teman-teman dalam menggerakkan orang lain. Misal tadi berapa YouTube-nya mau berapa subscriber mas? 1000. Sekarang udah kecapek kalau 1000. Sebanyak-banyaknya. Gini caranya, saya kasih tahu. Normalnya orang hidup itu 1 dibanding 500. 1 dibanding 500. Normalnya orang hidup. Apa maksudnya? 1 orang itu biasanya dikenal kurang lebih 500. Coba di kontak teman-teman itu di HP-nya. Ada nggak 500 kontak di dalam di HP-nya teman-teman? Ada atau lebih? Ada yang lebih, ada yang kurang. Yang kurang jalannya kurang atur. Itu normalnya, rumusnya. Kalau lihat undangan pernikahan, mesti undangannya kurang lebih 500. Minimal tuh biasanya 500 undangan. Tuh minimal. Lebih-lebih ada yang 1000 undangan, ada yang 1500, ada yang 2000 undangan. Ini minimal. Nah, sebenarnya sama, teman-teman tuh minimal 1 orang duduk ini dikenal minimal tuh 500 orang. Halo? Nah, minimal itu. Maka ketika 1 orang dikenal 500 orang, ini yang hebat. Tugasnya, ketika 1 orang dikenal 500 orang, maka ketika kita punya YouTube, tinggal diinfokan dan minta tolong ke 500 orang yang kita punya itu untuk klik, share, kemudian maka kita akan otomatis akan naik ininya ya, yang nonton, yang like dan sebagainya. Coba kalau kita ada 20, masing-masing 500 orang di-share, dicari tuh di kontak ya. Sudah berapa orang? 500 kali 20? Kontaknya podo kabeh. Kontaknya podo kabeh ternyata. Yang parah itu kebalikannya, kalau ini tidak normal gitu ya. Yang tidak normal itu biasanya 500 orang gitu dibanding 1 gitu. Artinya kadang kita itu mengenal 500 orang, tapi 500 orang itu tidak mengenal kita. Itu yang parah biasanya ya. Nah, gitu. Halo? Jadi, itu salah satunya ya. Artinya apa yang saya maksud di sini? Ketika punya mimpi yang kuat untuk membangun Cemani ini di masa depan, maka energi untuk gerakan teman-temannya itu akan semakin besar. Tapi kalau tidak kuat, mesti penting asal jalan. Kayak air mengalir gitu loh. Gitu ya. Banyu Mili gitu ya. Banyu Mili ada di Ambarang. Di Banyu Biru. Di kayak Banyu Mili gitu. Semuanya ngalir aja lah gitu. Tanpa jelas tujuannya gitu. Apakah semua air mengalir itu bermuara di sungai atau di laut? Tidak, gitu ya. Ada yang ke Comberan, ada yang ke Sapiteng juga ada gitu ya. Maka ya kita janganlah seperti air mengalir gitu ya. Kalau dalam urusan ini harus direncanakan. Nah, pertanyaan saya, lembaga kita itu seperti ini ibaratnya kapal. Halo? Pernah lihat kapal? Pernah naik kapal? Pernah lihat? Nah, ini lihat sekarang ya. Kalau ada orang nih, biasanya kan kapal kan ada ini ya, atas, tengah, bawah. Pertanyaan saya, kalau ada orang yang di bawah, kemudian dia karena minta air yang di atas dia dikasih, kemudian dia akhirnya melubangi kapal kita, mencari air dari bawah. Apa yang akan kalian teman-teman lakukan untuk orang seperti ini? Dia melubangi ini lambung kapalnya, gitu ya, dilubangi karena dia butuh air. Sedangkan orang yang di atas, maksudnya orang di atas itu teman-teman pengurus gitu ya, atau siapapun yang di atas, dia tidak berikan air sama yang bawah ini. Yang bawah tetap melubangi. Apa yang akan terjadi dengan kapal kita? Jomplang, karam. Terus apa yang akan kita lakukan kalau melihat kayak gini? Diapain? Hah?
disamplo, dia pakai cekel, diselepke gitu ya. Dia itu apalagi kandani gitu ya. Nah, itulah kadang kebiasaan kita ya. Kalau melihat sesuatu yang terjadi adalah ya hanya ngomong, hanya ini, tapi tidak pernah melakukan tindakan apapun. Halo? Sehingga membahayakan kapal kita. Ada orang-orang yang sudah mulai tidak komitmen, akhirnya apa? Melubangi kapal kita di luar gitu ya. Malah enggak apa cemani itu misalkan di luar sana lubangi. Dan kita enggak pernah ngapa-ngapain gitu ya dengan mereka gitu. Yang terjadi ya semakin hari kapal kita semakin tenggelam kalau tidak dibangun dengan tim yang kuat. Halo? Baik, sampai di sini paham ya? Paham? Baik. Berikutnya Mas, kita lihat sebuah video berikut ini. Dalam organisasi, dalam lembaga pasti ada orang-orang yang kayak gini. Nah ini ya, ibaratnya gerobaknya ada lembaga kita. Ini orang yang dengan sifat bekerja, ngerti visinya mau kemana, ambil tanggung jawab penuh di depan. Ini orang kedua, pekerjaannya efektif, dia memiliki kemauan yang besar untuk bekerja, meningkatkan kemampuan juga oke, ya mau bimbingan belajar macam-macam. Datang orang yang ketiga, wah, naiki di atas, nyantai gitu ya, sambil tangannya dorong. Ini ya, tipe yang ketiga. Kontribusinya tidak membuat perbedaan hasilnya keseluruhannya. Nah ini yang keempat nih. Orangnya ini adalah teknik sumber ya. Dia naik dan turun bergantian gitu. Pengaruhnya membuat kerjaan lain keras, kurang dapat diprediksi gitu bagi teman-temannya. Wah ini. Jadi bisa terus jebres Bu. Nah, biasanya kayak gini ya. Wah, dia lihat sampingnya tuh kayak gitu. Wis. Apa yang dilakukan kayak gitu? Wah. Akan berbeda kalau semuanya bekerjasama, tidak ada perkelahian gitu ya. Oke. Jempol. Salut.